dalam mengambil suatu putusan. Ya, kemarin kan masih di teknis penulisan putusan, teknis bagaimana menyusunnya, ya kan? Apa yang harus dipertimbangkan. Nah, kalau sebelum mengajukan sebelum kita masuk ke dalam putusan, ada teknik untuk melakukan pengambilan pendapat untuk bisa sampai kepada putusan untuk hakim, ya. Setelah ditetapkan selesai acara kesimpulan dalam persidangan, kemudian kita tetapkan bahwa 2 minggu berikutnya adalah putusan hakim, ya, putusan hakim atau sikap majelis terhadap perkara tersebut, maka setelah sidang ditutup, kemudian majelis itu menentukan hari dan tanggal bermusyawarah. Ya, hari dan tanggal bermusyawarah. Setelah ditentukan hari dan tanggal bermusyawarah, berkumpullah majelis hakim, kemudian dibuka oleh ketua majelis untuk membuka musyawarah tersebut. Ya, biasanya pada hari ini tanggal kita lakukan musyawarah untuk perkara nomor sekian. Ya, gitulah secara formalnya, tetapi kebanyakan tidak dilakukan secara formal, hanya sekedar memang tetap bermusyawarah tetapi tidak formal, biasanya begitu. Tapi kalau di aturan mengaturnya adalah pada saat berkumpul dibuka oleh ketua majelis hakim untuk bermusyawarah. Bagaimana aturan teknik bermusyawarah? Ya, siapa yang duluan mengemukakan pendapat? Yang duluan mengemukakan pendapat adalah hakim anggota 2. Ya, majelis hakim kan ada 3 ya. Pada umumnya ada 3. Ada yang 5, tetapi ganjil biasanya. Nah, pada saat bermusyawarah itu, ketua majelis mempersilahkan kepada hakim anggota 2 untuk menyampaikan pendapatnya tentang perkara tersebut. Hakim anggota 2 memberikan catatan, memberikan pendapat tentang bagaimana sikapnya terhadap putusan terhadap perkara tersebut. Setelah itu, ketua majelis mencatat di dalam buku. Jadi ada buku yang namanya buku musyawarah. Ya, buku musyawarah itu ketua majelis kemudian mencatat pendapat hakim anggota 2 di dalam bermusyawarah tersebut. Setelah selesai, hakim anggota 2 memaparkan ya dengan membaca berkas perkara, kemudian hakim anggota 1 diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya. Sama seperti hakim anggota 2, hakim anggota 1 juga memberikan dicatat oleh ketua majelis di dalam buku catatannya apa yang menjadi bahan pertimbangannya untuk memutuskan ini. Baru terakhir adalah pendapat ketua majelis. Bagaimana kalau terjadi perbedaan pendapat? Ya, bagaimana kalau terjadi perbedaan pendapat? Kenapa dia disusun secara ganjil? Ya, itu artinya untuk menentukan kalau kita bermusyawarah ada yang tidak sependapat, masih ada 2:1, ya, 2:1. Kalau 2:1 berarti ada 1 yang tidak sependapat, maka yang diambil pendapat 2 orang. Bagaimana kalau terjadi perbedaan pendapat ketiganya? Anggota 1, anggota 2, dan ketua majelis berbeda pendapat. Maka yang diambil ada pendapat ketua majelis. Bagaimana dengan pendapat hakim anggota 1 dan anggota 2? Hakim anggota 2 memasukkannya ke dalam hijrah, di dalam memasukkannya di dalam apa sih namanya itu? Kalau kami bilang hakim anggota, apabila tidak ada kesepakatan di antara anggota 1, 2, 3, maka yang diambil adalah pendapat ketua majelis. Ya, pendapat ketua majelis. Sedangkan pendapat berbeda lainnya dapat dimasukkan ke dalam putusan atau istilahnya adalah dissenting opinion. Ya. Atau juga tidak dimasukkan, terserah kepada majelisnya, terserah kepada anggotanya mau dimasukkan atau tidak. Kalau tidak dimasukkan, dia hanya masuk di dalam catatan ketua majelis. Jadi ketua majelis kan punya buku tadi, buku musyawarah.
Nah, kalau dia beda pendapat, maka dia dimasukkan di dalam catatan ketua majelis saja. Kalau dia tidak mau masuk di dalam putusan sebagai dissenting opinion, beda pendapat. Sehingga putusan itu terlihat satu pendapat, walaupun di dalam musyawarah itu terjadi perbedaan pendapat. Ya. Tetapi akan bisa ditelusuri pendapat-pendapat hakim yang berbeda itu di dalam catatan ketua majelis hakim. Nah, kalau misalnya yang anggota 1, anggota 2 yang berbeda pendapat yang diambil adalah pendapat ketua majelis, yang berbeda pendapat ini ingin agar dicantumkan di dalam putusan, maka dia mendapat pendapatnya itu dimasukkan dilampirkan di dalam putusan atau dimasukkan langsung di dalam pertimbangan. Monggo teknisnya tergantung majelis tersebut. Mau dijadikan sebagai lampiran putusan atau dijadikan masuk di dalam pertimbangan hukum putusannya, yaitu teknik-teknik bermusyawarah majelis hakim. Ya, tanggal musyawarah berbeda dengan tanggal putusan. Tanggal musyawarah biasanya seminggu sebelumnya dan tanggal putusan pada saat dibacakan putusan tersebut. Ya, itu untuk terakhir mengenai teknik pengambilan suara pada saat melakukan musyawarah untuk membuat putusan hakim. Nah, selanjutnya kita kembali ke tugas kita. Siapa yang mau mengajukan paparan untuk membuat putusan atau mungkin ada yang bertanya terlebih dahulu. Bu, mau tanya, Bu. Boleh. Maaf, aku nggak ngeh. Itu kalau musyawarah para hakim itu ada di persidangan yang dihadiri para pihak atau enggak, Bu? Enggak. Oh, enggak. Sendiri. Itu sendiri. Forum sendiri. Jadi, forum sendiri, tidak boleh ada yang mendengar. Jadi itu rahasia, sangat rahasia. Di dalam kode etik hakim, apabila ada yang membocorkan hasil musyawarah itu, maka ada hukumannya. Ada kode etik yang dilanggar di situ. Jadi itu musyawarah di forum sendiri, majelis hakim tersendiri dan tertutup untuk umum, tidak ada. Khusus untuk majelis. Sampai dengan tapi dibuka nggak, Bu, dengan persidangan formal gitu nggak, Bu? Ada beberapa hakim yang menganut secara formal, saya katakan tadi sebelumnya, ya di awal tadi, ada yang secara formal berkumpul di ruangan bertiga, kemudian dibuka oleh ketua majelis. Hari ini kita bermusyawarah pada tanggal, silahkan hakim anggota 2 mengajukan pendapat. Itu kan formal ya, formal dan ada catatannya tersendiri. Tetapi ada juga yang sambil lewat tapi bermusyawarah, ya tetap harus musyawarah. Intinya tetap harus musyawarah, walaupun dilakukan tidak secara formal. Ya, sebenarnya harus formal, tetapi karena kita kadang-kadang sambil duduk-duduk saja santai, kita sepakati bahwa ini kita catat di dalam catatan ketua majelis, maka itu sudah menjadi musyawarah. Ya, itu sudah menjadi musyawarah. Musyawarah ini, hasil musyawarah ini baru bisa dipublish setelah putusan itu dipubliskan juga. Ya, ini merupakan rahasia. Ada hukumannya apabila membocorkan hasil musyawarah majelis hakim. Itu masuk dalam kode etik hakim. Ya, Mbak Novi Ikawati, ada lagi Baik, yang Bu, mau ditanyakan? terima kasih. Jadi nggak harus berada di ruang, maksudnya nggak harus formal berada di ruangan tertentu kayak gitu ya, Bu? Nggak ada ruang musyawarah khusus kan? Tidak ada di dalam iya, ruang musyawarah khusus. Boleh di ruang hakim, tetapi mungkin hanya bertiga majelis hakim itu atau hanya berlima, tergantung majelis hakimnya. Ya, yang penting kenapa dia harus dimusyawarahkan, karena kan dia disebutkan dalam putusan. Di putusan akhir di bagian penutup disebutkan demikian putusan ini dihasilkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada tanggal berapa oleh majelis hakim tersebut, dibantu ketua majelis hakim tersebut dibantu oleh hakim anggota 1, anggota 2 dan panitera pengganti. Nah, itu kan ada disebutkan di situ. Iya, sebelum tanda tangan itu, Bu. Iya, begitu. Nah, baik, Bu, terima kasih. ya. Bagaimana teknis penandatanganan? Nah, balik lagi sebelum ada nambah lagi nih kan. Teknis penandatanganan sebenarnya bisa dilakukan pada saat itu di materai, ditandatangani. Nah,
Atau misalnya kan yang diberikan kepada para pihak bukan yang tanda tangan, tetapi tindisan atau salinannya. Salinannya itu cukup ada TTD, kemudian tanda tangan panitera secara elektronik, itu sudah saya jelaskan juga kemarin. Jadi tanda tangan panitera secara elektronik TTD di situ majelis hakimnya. Nah, itulah yang diberikan kepada para pihak. Sementara asli yang tanda tangan majelis ada di berkas perkara. Begitu. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Oke. Lanjut penayangan, monggo. Atau Mbak Retmi mau ada yang ditanyakan? Sudah membuka mic kayaknya. Halo? Atau hanya kepencet? Enggak ya? Monggo. Siapa yang mau menayangkan hasil putusannya? Silakan. Siapa yang mau? Silakan. Mbak Agustin. Hah? Saya Monggo. lagi, Bu. Atau siapa? Yang lain, ayo. Bapak-bapak barangkali ada yang siap. Saya udah siap sih, cuman yang lain dulu, Bu. Ya. Cowok-cowok ini, yang cowok-cowok, ayo. Siapa yang Mas siap? Mas Saripudin. Ya, Saripudin, ayo. Mana Pak Saripudin? Nggak ada. Ada itu, muncul. tapi nggak tahu nih. Jalan ya. Tadi dia ini. Ya. Kegiatan pagi. Pak Rian barangkali, Rian Irawan. Oh, Pak Saripudin ini. Sudah nyala mic-nya atau gimana? Belum? Pak Rian? Jalan, Bu. Nggak siap sama perangkatnya. Oh, jalan sama perangkatnya. Mohon izin, Bu. Belum siap saya, Bu. Mohon izin sekali. Siap. Monggo siapa? Siapa yang salah satu saja, yang penting bisa diperbaiki. Apaan Mbak Novi? Siap, Novi Kawati. Novi? Lainnya dulu, Bu. Yang lainnya dulu. Oh, yang lainnya dulu. Nanti saya terus sama Puspa, ntar gimana Ya, yang lainnya. bosan ya, Mbak ya. Nah, yang lain nggak ada, gimana? Yang lain nggak ada yang. Yang penting ada sampelnya, bisa Ya, yang dijadikan penting ada. contoh. Gitu. Betul. Saya nggak apa-apa deh, Bu. Cuman Ya. cuman ini nggak bisa aku langsung edit, Bu. Soalnya aku lagi di luar kan, jadi cuma pakai iPad. Nggak apa-apa. Apa Nanti, ya? nanti sambil didengar aja, diingatin, nanti edit di rumah ya. Oke. Oke. Ntar, Bu ya. Aku share konten. Kok nggak ada? Oh, kok aku nggak bisa share screen ya? Belum dijadikan ini ya sama Bu Diana. Udah sih, Bu. Cuman Ibu. kok di sini pilihannya coba dari iCloud Drive dulu. Oh, udah bisa, Bu. Wait, tunggu. Kelihatan nggak, Bu? Ini kok banyak banget. Ya. Apa nih putusannya mengabulkan? Putusannya menolak. Menolak. Oke. Ya. Menolak itu sama dengan mengabulkan. Jadi Oh, menolak, iya. Maksudnya menolak itu sama dengan mengabulkan. Kenapa bukan apa? Menolak dengan mengabulkan maksud saya sama itu adalah sama-sama mempertimbangkan semua. Oh, Ya oke. kan? Membahas semua. Jadi dalil, jawaban maupun gugatan itu dipertimbangkan semua. Nah, kalau sama dengan mengabulkan juga harus dipertimbangkan semua. Dipertimbangkan juga. Oke, ini menarik ya. Terus ini dari atas ya, Bu. Aku sebenarnya masih bingung sih, soalnya beberapa putusan yang aku baca tuh ada yang beda. Terus dari contoh yang dikasih sama mahasiswa yang dulu juga beda gitu draft ininya urutannya. Kan nggak ada sekarang sih ada standar bakunya di elektronik ya, di e-court itu. Di sistem e-court itu ada, tapi hanya pertimbangan hukumnya yang tidak bisa dijadikan format khusus karena kan beda-beda kasusnya. Ada yang membahas eksepsi secara lengkap, ada yang hanya membahas eksepsi 1-2, ada yang tidak membahas eksepsi hanya pada pokok perkara, ya kan? Jadi tidak bisa dijadikan patokan
format-format khusus di dalam pertimbangan hukum. Tetapi kalau di dalam pokok sengketa maupun di atas, di bagian komparasi atas, identitas dan sebagainya, enggak masalah. Itu ada formatnya. Tetapi kalau di bagian pertimbangan hukum itu tidak bisa. Memang tidak bisa, ya. Ya Allah. Ya ini ya Bu. Ini putusan, terus demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut ini. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilangsungkan di jalan. Ini ngawur ya Bu namanya. Nggak apa-apa. Terus dalam sengketa antara ini aku yang PNS itu Bu Muhammad Fadli melawan Bupati Bantul. Kalau di sininya udah benar belum Bu yang di bagian Muhammad Fadlinya ini? Kerjaan PNS beralamat DPR. Ini hukumnya masing-masing bersama Hanya ini. sekarang Apa? ditambahkan domisili elektronik. Oh iya, di bawah lupa. ini. Iya, Nah. ya di sini ya. Berarti kesemuanya warga negara Indonesia tertanggal ini pada kantor advokat dan konsultan hukum dengan domisili gitu, Bu. Nah, ini di bawah surat kuasa tertanggal 7 Januari 2020 Di sini ya. itu kasih Ini ya. Alamat elektroniknya belum ada. dengan domisili elektronik gitu aja. Ya. Tinggalan Bu. Oke. Berarti sama juga yang ngasih Bupati sama. Bantulnya juga ya? Ya, Bupati Bantulnya juga demikian. Oke, Bu. Terus ini juga karena aku mikirnya karena dia Bupati Bantul jadi lawyernya lebih banyak daripada yang si isi PNS-nya. Benar. Terus yang lanjut ini Penetapan pengadilan tata usaha. Sudah, itu nggak usah Terus, dibaca, itu sudah ini selesai terus juga. Didaftarkan ya, didaftarkan di kepaniteraan pengadilan. Oke, dan diperbaiki adalah sebagai berikut. Betul. Objek sengketa. Kalau ini kan tergantung gugatannya. Nah, ini kan tinggal menyalin. Copy paste dari gugatannya tidak perlu dibaca, lanjut. Iya, terus. Cuman ini mengingat mana, Bu? apa nih? Mengingat mendaftarkan di pengadilan. Begini, maaf. Gimana? Coba objek sengketa ini kok tenggang waktu aja, tentang tenggang waktu gugatannya mana? Kok langsung petitum? Kok langsung petitum? Lah objek pokok perkaranya mana? Oh, berarti dimasukin di sini juga? Ya, yang namanya ini yang di atas, di bagian atas ini setelah objek yang setelah adalah sebagai berikut pada pokoknya dan diperbaiki adalah sebagai berikut. Itu yang mulai objek sengketa ini benar-benar isi dari sengketanya itu. Sengketanya. Jadi gugatan itu mulai dari awal sampai akhir di copy paste di sini. Di posisi sini. Kalau ini kan Mbak Agustin hanya menyebut tenggang waktu saja. Kan? Nah, sebenarnya yang benar adalah semuanya masuk. Banyak banget dong, Bu. Iya. Kalau 100 halaman ya 100 halaman gugatan doang. Oke. Mau itu makanya coba lihat putusan untuk perkara korupsi. Kadang-kadang kan perkara tindak pidana korupsi itu banyak banget karena dakwaannya juga banyak. Ya kan? Terus ada mungkin kepailitan atau tentang gugatan perbuatan melawan hukum yang gugatannya banyak itu. Banyak itu memang harus. Makanya kenapa saya katakan kemarin kita meminta dalam bentuk PDF maupun RTF supaya panitera pengganti itu tidak susah untuk ngetik lagi ya, tinggal copy paste. Jadi gitu. dia ambil di dalam filenya itu baru ditaplekkan ke dalam putusan itu sendiri. Jadi tidak ada lagi kalau dia mengetik cenderung terjadi kesalahan ketik, ya kan? Nah, tapi kalau dia sudah di copy paste itu tidak mengurangi lah sedikit kesalahan itu. Nah, kalau yang bisa terjadi kesalahan itu apabila PDF di-convert ke Word. Kadang-kadang pengetikannya kan kebalik-balik. Makanya kenapa kita meminta dalam bentuk RTF supaya enak. Ya kan? Supaya enak masuk di copy paste di sini di putusannya. Nah, kemudian kalau dia dimasukkan ke dalam semua gugatannya. Gugatan yang dimasukkan di situ
gugatan yang sudah bersih. Maksudnya gugatan yang sudah bersih di PT UN itu kan ada pemeriksaan persiapan, ya kan? Ada pemeriksaan yang sudah selesai pemeriksaan persiapan. Pada saat sidang pertama, sidang pembacaan gugatan pertama, yang dibacakan gugatan atau yang diupload di sistem informasinya, di sistem elektroniknya, itu adalah gugatan yang telah diperbaiki. Ya, gugatan yang telah diperbaiki, bagaimana kita melihat apakah itu gugatan sudah diperbaiki atau belum? Dengan stempel dari kepanitraan. Kan ada tuh stempel kepanitraan. Perkara ini telah didaftarkan dengan nomor perkara nomor sekian, tanggal sekian. Kemudian diperbaiki pada tanggal sekian, tanda tangan panitra. Nah, yang dimasukkan di dalam putusan adalah gugatan yang telah diperbaiki. Ingat ya. Ingat ya, jangan salah, yang dimasukkan adalah gugatan yang telah diperbaiki. Karena gugatan yang ada pada saat diserahkan pada saat pemeriksaan persiapan adalah gugatan kotor yang belum fix. Kan dia belum menentukan, kadang-kadang salah tergugatnya atau salah objeknya. Nah, kan itu kan diperbaiki pada saat pemeriksaan persiapan. Nah, jadi yang diinput pada saat putusan ke putusan itu adalah gugatan yang sudah bersih, yang sudah diperbaiki. Oke? Oke, Bu. Ya, paham ya? Oke, paham. Nah, jadi semuanya Ini ntar aku tambahin aja, Bu. ya, Jadi jadi masukin ke sini ya? deblak ya, baru petitum yang terakhirnya juga kan semua deblak dari gugatan itu. Ya, paham sudah ya? Ya, Semoga paham, Bu. yang lain bisa mendengar ini jadi bisa paham juga. Ya, naik ke atas. Oke. Ini yang petitumnya. Ya, itu kan sudah tinggal copy paste juga. Naik lagi. Sini. Oh, ini kenapa ini? Ini jawabannya itu kayak ya. Jadi tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal. Ya. Yang pada pokoknya sebagai berikut. Nah, apabila memang di dalam gugatan tidak ada eksepsi, berarti memang dia hanya dalam pokok perkara. Oh, berarti kalau misalkan nanti ada eksepsi di sini ada tulisan dalam eksepsi apa-apa gitu ya, Bu? Oh, betul. Okay. Sama. Jadi kedudukannya jawaban juga di copy paste semua. Copy paste. Ya, makanya juga kita meminta dalam bentuk RTF dan PDF-nya karena kita mengopi semua. Jadi gugatan dan jawaban itu plek ya, nggak boleh dirubah, harus sama di dalam putusan itu. Oke, Bu Mai. Ya. Terus ini. Nah, ini berarti kan salah nih sudah. Kan copy paste kan, harusnya copy paste ya. Ingat ya, ini harus copy paste. Berarti kalau ini kan tidak terbolak-balik nih. Ada di atas petitum, ada di bawah dalam eksepsi, ada juga dalam pokok perkara, padahal di atas tidak ada eksepsi. Berarti ini dihilangin aja ya, Bu Mai. Ya, jadi tergantung jawabannya. Jawabannya ada eksepsi tidak? Kalau ada eksepsi, ya tinggal diteplek tadi saya katakan, tinggal di copy paste semua jawabannya. Iya. Habis bingung urutannya, ini kok ada ini lagi contoh-contoh begini ya. Iya, gitu. Sebenarnya bukan nggak bingung, tinggal ngopi doang. Jadi nggak usah dikotak-katik sebenarnya. Malah mudah, ya kan? Iya sih, Bu, ini aku hanya beralasan aja, Bu. Ya. Nah, menimbang bahwa atas jawaban tergugat tersebut, pihak penggugat telah mengajukan reptil tanggal 1 persidangan pada tanggal, kemudian juga dupliknya tanggal kalau soalnya kemarin kan yang waktu ngajuin itu kan sama tuh bareng gitu loh, replik duplik kan di satu sesi. Di satu sesi bareng gitu loh, Bu. Kalau kemarin ini kan aku tuh ngikutin flow-nya yang kita tiap pertemuan itu loh, Bu. Jadi kalau replik duplik aslinya, senyatanya itu jarang bisa bersama. Beda-beda ya. Karena kan dia harus mikir dulu. Jawabannya apa duplik, ini ya, apa? jawabannya apa? Apa dulu yang disangkal oleh penggugat? Apa yang harus dijawab? Kan gitu. Demikian juga apa yang dijawab oleh tergugat, apa yang lagi disangkal lagi oleh penggugat dalam replik, ya kan? Nah, baru nanti dari sangkalan dari penggugat dalam replik dijawab lagi dalam duplik, tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan. Pasti ada jeda waktu 1 minggu di situ, ya. Jarang bisa, kecuali dia secara lisan. Ya, kalau dia bilang mengajukan replik secara lisan, yang mulia tetap pada gugatannya, atau terus langsung duplik yang mulia secara lisan tetap pada jawabannya. Nah, itu baru bisa dilakukan dalam sehari. Nah, ya.
untuk menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat bermateri dan telah diajukan asli atau fotokopinya. Bukti telah diberi tanda P1 sama ya. Oke. Nah, ini kan harusnya ada P1 apa gitu kan, Bu, Ya, cuman nggak apa-apa. panjang banget. Ya, nggak apa-apa. Anggap aja begitu ya. Artinya kan sudah paham posisinya ini ya. Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya tergugat. Ini yang tergugat, Bu. Ya. P1 tujuh. Kemarin kan ada soalnya aku. Oke. Nimbang bahwa selain mengajukan bukti surat kuasa hukum, penggugat juga mengajukan seorang saksi bernama maksud yang telah diberi keterangan di bawah sumpah menurut agama. Ya, betul. Saksi. Ya. Saksi itu sesuai dengan berita acara persidangan. Ini kan dia kemarin satu-satu. Ya. Terus yang kalau kemarin kan aku dari penggugat, Bu, dan dari tergugat ya let's say kita satu saksi ahli aja deh, itu si Profesor Atta Halilintar itu. Ya, di persidangan selain mengajukan bukti surat mengajukan satu orang ahli. Oh, dia ahli ya. Iya, ahli keterangannya juga ini ahli nih, bukan saksi penggugat ya kan? Ahli tadi. Oh iya benar, saksi ahli. Kelihatan banget copy paste ya. Ahli tergugat. Oke. Ahli tergugat bernama Profesor Atta Halilintar gitu ya, menerangkan menimbang apa bahwa, gitu berisinya apa ya, sesuai berita acara persidangan, apa yang dia sebutkan di dalam berita acara persidangan di copy paste di dalam putusan. Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 8 Maret 2000 ada acara kesimpulan, baik tidak menyerahkan kesimpulan di mana untuk merujuk pada putusan, mempersingkat isi putusan ini. Kan harusnya ada agenda kesimpulan itu, cuman dia nggak ini. Ya nggak apa-apa, tidak menyerahkan kesimpulannya. Iya. Udah sampai di situ aja sebenarnya. Baru tidak menyerahkan titik gitu aja, Bu. Titik. Baru menimbang bahwa untuk mempersingkat waktu itu ya, proses persidangannya itu. Menimbang ini titik yang koma ini kesimpulannya ini kan di koma ini. Ini titik aja, pindahkan spasi, kasih menimbang lagi di bawahnya. Oh, berarti menimbang untuk mempersingkat isi putusan ini gitu ya. Nggak usah kesimpulannya. Oh, berarti menimbang kesimpulan mempersingkat putusan ini kesimpulan sama para pihak merujuk ini bukan, nggak ada para pihak yang merujuk ya. Putusan ini maka berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan gitu loh, artinya. Iya. Ya, gitu. Ya. Nah, baru kemudian ini baru menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi yang disampaikan, maka para pihak mohon putusan. Para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan. Nah, itu satu alatnya lagi. Nah, terus baru masuk ke tentang pertimbangan hukum. Ya. Nah, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana terurai di atas, menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa biasanya ya gitu ya, yang menjadi objek sengketa adalah ini disebutkan. Cuman alasan-alasan ini sih, Bu. Ya, kayak yang waktu bikin surat gugatan. Ya, tergugat melakukan jawab berisikan tentang pokok perkara dan telah menyampaikan bahwa penerbitan. Oke. Nah, gitu ya. Jadi artinya dia tidak ada eksepsi nih. Kalau kan jawaban terhadap pokok perkaranya saja, tidak ada eksepsi berarti jawabannya. Nah, menimbang bahwa berdasarkan pasal 55. Jadi tinggal sampai sini stop, bisa di sini menimbang bahwa ya, boleh formal disebutkan ini pertimbangkan tenggang waktu. Oke. Baru pertimbangkan mengenai kepentingan. Oke, ini kan ya ini bahwa baru mempertimbangkan mengenai ini kepentingan, ya kan masih ya nggak masalah kalau memang masih mau mempertimbangkan ini selera mana tekniknya. Baru kemudian dalam pokok perkara ya didasarkan dalil menyatakan bahwa pada pokoknya penerbitan bertentangan dengan soalnya yang awal yang waktu bikin itu loh, Bu, waktu bikin surat gugatan atau apa ya aku lupa. Nah, itu tuh aku juga masukin ini, Bu. Jadi dia juga selain melanggar peraturan perundang-undangan, dia juga melanggar AUPP, cuman itu aja sebenarnya ini substansinya. Ya memang kayak gitu. Dia melanggar perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Terus undang-undangnya apa? Aku jabarin nih, Bu. Misalnya tipikor, terus sesuai undang-undang ASN itu, gitu-gitu doang sih kalau yang di pokok perkara. Jadi, kalau di dalam pokok perkara yang perlu dipertimbangkan pertama adalah aspek kewenangan. Ya kan? Aspek kewenangan. Apakah Bupati Bantul berwenang menerbitkan surat keputusan pemberhentian penggugat? Ya kan? Itu pertanyaan pokoknya, pertanyaan hukumnya. Baru kemudian pertimbangkan berdasarkan pasal apa di dalam Undang-Undang Pemerintahan bahwa Bupati Bantul mempunyai hak untuk memecat
memberhentikan pegawai negeri sipil yang berada di bawah gitu-gitu ya. Mm-mm. Sebutkan. Nah, Mm-mm. baru kemudian oleh karena itu menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pasal ini maka Mm-mm. Bupati Bantul berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa. Selesai. Berarti Mm-mm. sudah sesuai, ya kan? Mm-mm. Baru Mm-mm. kemudian masuk kepada prosedur. Mm-mm. Nah, prosedurnya gimana? Maksudnya apakah dalam hal pemecatan si Muhammad Fadli sudah sesuai dengan aturannya, misalnya dia udah. sebelum dilakukan. Nah, kalau memang sudah sesuai pasal berapa, ya kan? Kita Ini Bu. sebutkan bahwa dia sudah sesuai. Nanti disebutkan. Nah, ini kan sesuai dengan ini bahwa dia memang ada karena dia dihukum pidana maka dia diberhentikan selama tidak ini. hormat. Selama ini juga berarti tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin, ya kan? Jadi inilah yang menjadi putusan terakhirnya, mungkin di dalam pertimbangan begitu, ya kan? Baru kemudian masuk kepada substansinya, sudah benar belum isi dari objek sengketa itu? Kalau sudah benar, ya sudah lewatkan. Dari sisi kalau dia bilang melanggar AUPB, balaskan lagi, dibaliklah. Kalau misalnya ini putusannya ditolak ya. Nah, berarti kan dia tidak melanggar AUPB. Nah, dari situ dibahas lagi menimbang bahwa tergugat tidak melakukan pelanggaran terhadap asas umum AUPB gitu. Terutama tentang misalnya asas kepastian apa hukum gitu ya. atau tertib penyelenggara negara, karena tergugat telah melakukan dalam mengeluarkan objek sengketa telah memperhatikan tata tertib pengeluaran objek sengketa dari mulai prosedural maupun substansi dan sebagainya, disebutkan kayak gitu, sehingga nanti di dalam petitumnya mengadilinya langsung dalam pokok turun dalam mengadili. Nah, ini menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, ya. Tidak perlu yang nomor 2 menyatakan sah, tidak perlu, langsung menghukum saja. Berarti 1, 3 gitu ya, Bu? Ya, 1, 3 saja. Oke. Menolak, ya. Demikian diputuskan. Nah, ini maksud saya yang saya jelaskan tadi dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, ini salah ya kan? Pada hari tanggal pada harinya ketinggalan pada hari Rabu oleh kami Jungkok SMA sebagai hakim majelis dan Dr. Siwan Dr. Siwan Perwana ya. Ya, masing-masing anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh majelis hakim tersebut pada hari Kamis tanggal dengan dibantu oleh Tayun dan dihadiri oleh para kuasa pihak hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Bu Mai, berarti kalau misalkan itu e-court nih, berarti kan berarti majelisnya itu rapat permusyawaratan majelisnya kan hari Rabu. Terus nanti diiniin e-courtnya hari apa gitu juga ya Bu? Sama aja? Umumkan yang harus sama pada saat diputuskan. Pada saat diumumkan itu umumin itu. Oke. Berarti itu tanpa dihadiri oleh para pihak gitu kan ya Bu? Enggak. Enggak ya? Kan itu dianggap diketahui oleh umum. Terbuka. Tetap justru dalam sistem ekot tidak ada pihak yang tidak hadir. Semuanya dianggap hadir. Ya. Dan dihadiri oleh, dan ini boleh juga dihadiri oleh para pihak, betul, karena kan pihak-pihaknya semua hadir. Oke Bu. Nah, ini semua kalau dalam sistem ekot kan keluarnya TTD, tapi aslinya itu baru ditandatanganin materi ya. Betul. Ya. Begitu Mbak Agustin, semoga tambah baik, tambah pinter. Nah, thank you. Ini ada yang bertanya, coba kita lihat di dalam di chat ini. Kita lihat dulu yang bertanya mana. Ini ya. Selamat pagi. Itu Bu Siska kok, Bu. Oh, iya. Kita kasih pengumuman, Bu. Oh, iya. Yang di bawah ini berarti dari ini. Bu izin bertanya, untuk domisili elektronik Bupati Bantul itu memakai email pribadi atau instansi? Mohon maaf tidak bisa open mic, terkendala sinyal. Terima kasih. Nah, kalau untuk Bupati Bantul bukan email pribadi ya. Emailnya adalah email kantor, email kuasa hukumnya. Yang penting email itu aktif dan bisa diakses semua kuasa hukumnya itu. Ya. Jadi kalau misalnya email pribadi nanti yang lain tidak bisa membuka.
Kalau kuasa hukumnya ada 10 orang, itu kan menghambat namanya kita kalau email pribadi yang membuka hanya satu. Kecuali email pribadinya mau diserahkan kepada semua, kata sandinya. Ya, jadi lebih baik email kantor, yang lain bisa membuka. Atau bisa juga kalau memang mau email pribadi, tapi yang lain diberikan password untuk masuk. Ya, monggo itu diserahkan kepada yang beracara. Bagaimana sebaiknya untuk mempermudah jangan sampai persidangan itu terkendala teknis yang begitu berbahaya juga, nanti dianggap majelis kalau tidak memberikan pemberitahuan, nanti dikira majelis tidak hadir dan tidak menggunakan haknya. Nah, jadi harus dipastikan email Anda aktif, email Anda yang diberikan kepada pengadilan dapat dihubungi sewaktu-waktu. Jadi kalau ada pemberitahuan sewaktu-waktu dari majelis hakim di catatan persidangan, jadi Anda bisa cepat membukanya. Jangan sampai ada nanti protes di kemudian hari bahwa yang mulia kami tidak tahu kalau majelis memberitahukan ini ada pemberitahuan. Padahal di catatan persidangan majelis setiap persidangan telah memberikan catatan persidangan. Karena kalau dalam sistem elektronik dianggap semua mengetahui, ya, terutama para pihaknya dianggap semua mengetahui. Jadi semua harus melek teknologi. Pada saat sidang dinyatakan elektronik, semua harus melek teknologi. Jangan sampai di hari tanggal yang telah ditentukan itu tidak membuka sistem. Ya, tidak membuka sistem karena kan nanti terlambat. Ya, mengupload maupun mendownload data yang dikirim lewat sistem elektronik. Jadi tidak ada lagi kuasa hukum yang gaptek, ya, tidak ada lagi pihak kuasa hukum baik itu dari apalagi tergugat, ya, tergugat kan dari orang pemerintahan, dari orang yang intelektualnya tinggi, masa dalam sistem elektronik terkendala kan tidak relevansi namanya, ya kan? Tapi kalau misalnya dari prinsipal barangkali yang tidak menggunakan kuasa hukum, itu boleh jadilah ada keterlambatan, tetapi itu tidak akan terkendala karena ada sistem PTSP di pojok ekot di setiap pengadilan, ada sistem perbantuan. Nanti kalau misalnya kesulitan dalam hal elektronik dapat dibantu di meja PTSP itu, ya, itu yang untuk yang ada lagi yang mau ditanyakan, monggo, mumpung masih ada kesempatan. Bu Mai, saya boleh izin bertanya? Boleh. Saya Elizabeth Febriana dari Unwiku, Bu. Tapi saya tanya di luar tugas nggak apa-apa, Bu? Boleh. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Gimana? Ini Bu, mohon izin bertanya. Di dalam persidangan, mengapa yang lebih sering bertanya atau berinteraksi di persidangan hanya ketua majelis dan hakim anggota 1 atau 2 yang duduk di sebelah kiri dari arah tempat duduknya ketua majelis, dan hakim anggota lainnya seperti petugas untuk mencatat. Apakah memang tugas hakim anggota yang duduk di sebelah kanan ini jika di persidangan bertugas mencatat seluruh isi persidangan dan lebih aktif di dalam musyawarah majelis hakim secara internal? Karena saya sering lihat di persidangan langsung dan atau di YouTube itu hampir semuanya seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, jadi hukum acara kita mengatur bahwa segala sesuatu itu satu pintu, ya, satu pintu, agar tidak terjadi kekacauan di dalam persidangan, yang ini berpendapat ini, yang ini berpendapat ini. Jadi kalau ada sesuatu dibicarakan dulu dengan ketua majelis, kecuali ketua majelis memberikan waktu kepada hakim anggota 2 untuk berbicara.
Jadi ada etikanya. Ada etikanya. Yang berbicara itu adalah ketua majelis. Ya. Berbicara itu ketua majelis. Sebenarnya pada saat saksi pun yang bertanya itu sebenarnya ketua majelis. Jadi kuasa hukum bertanya melewati ketua majelis. Ketua majelis yang bertanya kepada saksi. Tetapi untuk mempersingkat, untuk jangan sampai terjadi kesalahan dan sebagainya, kebanyakan ketua majelis itu menyimak, yang berinteraksi adalah kuasa hukumnya dengan saksinya. Ya. Sebenarnya itu adalah ketua majelis semua. Ya. Sehingga memang kita menjaga marwah persidangan itu, semua yang mengendalikan di ruang persidangan harus ketua majelis hakim. Pada saat ketua majelis hakim menyetok palu 3 kali, maka semua yang di ruangan itu tunduk pada perintah majelis hakim. Ya, kalau suruh majelis hakim diam, harus diam itu semua sebenarnya, ya kan? Kalau mereka berdebat, majelis hakimlah yang menengahi, harus diam. Ketua majelis lah yang bicara. Kalau hakim anggota 1, misalnya yang Anda maksudkan, hakim anggota 2 kok tidak berbicara, dia hanya mencatat. Tidak ya, tidak ada pembagian tugas mencatat. Hakim anggota 2, kamu tidak usah bertanya, kamu mencatat. Tidak, semua hak sama. Semua hak sama. Tetapi penyalurannya melewati ketua majelis. Jadi hakim anggota 2, kalau tidak mau berbicara atau tidak mau, majelis hakim juga tidak, ketua majelis dia hanya minta lewat ketua majelis hakim, boleh dia memberikan catatan, saya mau bertanya ini yang mulia, nanti majelis hakim ketua majelis yang menanyakan, ya, atau ketua majelis ya sudah, daripada lambat harus dia membaca lagi kertas dan sebagainya, dia silakan anggota 2 bicara, silakan anggota 1 bicara. Tidak ada pengekangan, tidak ada pengekangan untuk siapa yang harus berbicara. Jadi istilahnya yang penting ketua majelis mengizinkan. Jadi izin anggota 1 dan anggota 2 tuh izin. Ketua majelis izin bicara. Silakan anggota 1. Begitu. Harus izin ketua majelis. Jadi bukan berarti anggota 2 itu tidak berbicara dan tugasnya hanya mencatat. Karena tugasnya yang mencatat itu panitera. Ya. Yang mencatat persidangan itu panitera. Panitera itu harus mencatat dan panitera tidak boleh bicara. Ya. Dia hanya mencatat saja. Namanya juga panitera itu seperti sekretaris. Apa semua yang terjadi di persidangan dicatat oleh panitera, bukan hakim anggota. Ya. Nah, tetapi kadang-kadang kebanyakan juga ada teknik, mungkin majelis ini merasa paniteranya kalau sendiri kasihan mencatat, jadi perlu dukungan. Sehingga ketua majelis bisa juga memerintahkan kepada anggota 2, sudah kamu kamu ini tidak perlu konsen di pertanyaan, cukup saya sama anggota 1 misalnya, cukup ketua majelis dan sama anggota 1. Kamu fokus bantu di panitera untuk mencatat, bukan apa-apa, takut ada yang kurang catat sehingga dia bisa untuk cross check ya Bu, berarti. Cross check. Nanti dia bantu untuk cross check. Nah, itu terutama itu secara tidak langsung pembagian tugas itu bawaan itu ya kita sendirilah yang sadar membantu pekerjaan ketua majelis. Mungkin pada saat saksi, ya, siapa yang bertanya, maka anggota ini yang mencatatkan. Nanti yang ini yang bertanya, anggota ini yang mencatatkan. Nanti pada saat berita acara persidangan itu dikoreksi oleh ketua majelis atau majelis hakim, maka ini catatan-catatan inilah yang jadi pembentengnya, yang bisa membantu benar tidak nih yang dicatat panitera pengganti. Kadang-kadang kalau kita berpikir menyerahkan sepenuhnya kepada panitera pengganti tanpa cross check pun, itu tingkat kesalahannya juga tinggi. Sehingga kita bantu barangkali untuk mencatatkan, nanti untuk membuat di berita acara persidangan, koreksi di berita acara persidangan. Begitu. Ya. Begitu Mbak Elizabeth ya? Iya, Bu. Nah, jadi intinya
semua tugas itu bersama. Ya, tugas bersama. Nanti tergantung majelisnya. Kalau majelisnya sepakat, mungkin panitera penggantinya dianggap oleh majelis kurang mumpuni dalam hal teknik penulisan, maka bisa dibantu ketua majelis memerintahkan kepada anggota 2, tolong kamu konsen bantu untuk cek berita acara. Nanti sambil kamu catat apa yang terjadi. Bisa saja begitu. Jadi tergantung tekniknya lah. Nanti melihat situasi dan kondisi. Siapa partner kita di dalam persidangan itu? Panitera penggantinya bagus atau tidak, handal atau tidak dalam pekerjaan. Jadi karena keberhasilan tim majelis ini tergantung pada kerja tim kan, tidak bisa satu. Iya, benar. Nah, tidak bisa satu dia. Majelis hakim tidak akan bisa bagus dalam melaksanakan tugasnya kalau tidak dibantu panitera, kalau tidak dibantu hakim anggota. Jadi semuanya tuh kerja tim. Kecuali putusan bukan kerja tim ya, kerja timnya majelis, bukan panitera pengganti. Panitera pengganti nggak ikut bikin putusan, ya. Tapi majelis hakim yang bertiga ini yang membuat putusan. Dan kalau putusan itu memang bukan kerja tim yang tim seluruh ke pengadilan, tidak, tapi kerja tim majelis hakim, dan itu sangat rahasia, ya, sangat rahasia. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, terima kasih, Bu. Monggo, silakan yang mau bertanya lagi. Mungkin ada hal lain selain ini, atau dari pertemuan awal sampai pertemuan sekarang mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan lagi. Monggo, masih ada waktu. Monggo nanti Ibu Diana, Bu Siska, selanjutnya kalau memang perlu konsultasi atau bantuan saya, monggo boleh ditanyakan untuk materi-materi selanjutnya, kan Bu Diana sama Bu Siska yang ngisi ya. Iya Bu, siap. Ada mengenai teknik dan sebagainya yang mau dikonsultasikan ke saya, monggo. Ini kan masih ada 4 kali ya pertemuan. 4 kali ya. Ini kayaknya lagi ya. Upaya hukum dan eksekusi putusan. Eksekusi. Ya. Kendala-kendala dalam pelaksanaan putusan. Jadi sebelum menutup persidangan itu kan ya yang sebagaimana saya sudah sampaikan kemarin, kita tinggal menyatakan bahwa apabila ada yang keberatan dengan putusan ini, maka dapat mengajukan 14 hari dari sekarang upaya hukum banding, ya, 14 hari sejak putusan ini di-upload, kalau secara elektronik atau dibacakan atau diketik, ya. Itu harus disampaikan di catatan persidangan. Monggo, ada lagi yang mau paparan atau sudah cukup? Saya persilahkan. Mau bertanya Bu, izin. Bu mau bertanya ini pengalaman sih, cuman bukan di PT UN tapi di sidang perdata. Itu ada yang kesalahan nama tapi cuma 1 huruf gitu Bu. Jadi kebetulan itu penggugat tuh namanya Fitri tapi nulisnya Fitri gitu. Cuma P sama F aja karena waktu itu gugatan yang buat orang Sunda, jadinya itunya dibuat P, Fitri gitu. Itu apakah bisa NO, Bu? Fitri namanya. Ya karena yang salah siapa? Yang salah gugatannya. Ya, gugatannya. Waktu itu kebetulan di NO, Bu. Karena error en persona. Ya, error en persona ya. Berarti. Salah orang. Karena kan nama beda, nanti eksekusi susah. Tapi ya, cuma 1 huruf itu, Bu. Jadi pakai KTP tah? KTP-nya ada. Iya, ada. Cuman KTP, beda itu kan? 1 huruf itu. 1 huruf itu beda loh. Kalau kita di dalam sistem semua perbankan aja, kalau beda huruf F sama P itu sudah beda. Nggak bisa masuk ke sistem kan? Sama itu sebenarnya. Jadi kalau memang alasannya
Iya betul Bu. Nah, jadi di NO error persona gampang Mas, tinggal masukkan lagi gugatannya. Kan tinggal diperbaiki. Kan kalau NO kan bisa masuk gugatan lagi, gak usah diperpanjang. Iya, iya. Dia banding. Ya. Gak usah diperpanjang banding, dia masukkan gugatan baru, perbaiki namanya. Kan itu belum masuk dalam pokok perkara. Belum Bu. Nah, kecuali dia masuk dalam pokok perkara, Anda menggugat lagi, nanti maksudnya bisa dinebis. Kalau sudah objeknya sama, orangnya sama, semua sama, orang masuk menggugat dalam keadaan putus sudah masuk pokok perkara, dan kalian gugat lagi dengan hal yang sama, dengan tanpa perubahan apapun, dengan tanpa perubahan objek dan sebagainya, nanti jatuhnya nebis, ya kan? Tapi kalau misalnya Anda dapatnya NO, berarti kan ada kesempatan untuk memperbaiki gugatan, masuk lagi, dimasukkan lagi, begitu loh. Ya. Nah, ini Baik, juga Bu. sebenarnya kenapa bisa berlarut-larut tidak diperbaiki, kan diberikan kesempatan. Inilah keahlian dari kuasa hukum, ya. Kuasa hukumnya ini harus bertanggung jawab di sini kuasa hukumnya. Karena apa? Karena kalau bahasa hukum itu sudah tidak bisa ada kesalahan sebenarnya, ya kan? Tidak bisa ada kesalahan sebenarnya. Salah sedikit makna bisa berubah, arti bisa berubah, semua bisa berubah, keadaan hukum bisa berubah dengan sedikit kata ataupun huruf, ya, begitu. Kalau misalnya ya kita misalnya eksekusi, itu akan dibantah. Kalau kita kabulkan dengan beda nama, panjang lagi muncul bantahan, ya, atau perkara lawanan antara waktu saat eksekusi timbul lagi perlawanan. Alasannya karena nama berbeda, repot lagi. Ya mending diputus error in persona dengan catatan bisa diperbaiki karena di dalam sistem perdata kan tidak ada daluarsa. Enak, tapi kalau di TUN itu ada masa daluarsa kompetisi sengketa loh. 90 hari. Iya, Bu. Nah, kalau di perdata itu tidak ada daluarsa, jadi bisa dilakukan gugatan baru. Gugat aja baru karena dia tidak masuk pokok perkara. Ya. Nah, kemudian dari situ Anda bisa melihat bahwa kuasa hukum Anda tidak teliti, kan kayak gitu. Ya, tidak teliti dalam membuat suatu gugatan. Harus diperhatikan baik-baik. Kan diberi kesempatan tuh Mas ya, pada saat pembacaan gugatan. Di pembacaan gugatan diberikan kesempatan kepada kuasa hukum penggugat untuk melakukan renvoy atau perbaikan. Ada tak? Selalu ada itu. Iya, ada, Bu. Nah, silakan kuasa hukum perhatikan baik-baik, baca gugatannya, ya kan? Lihat betul-betul, pastikan identitasnya sama, pastikan objek sengketanya sudah benar, pastikan tergugatnya sudah benar, barulah itu kita yakin ini benar sudah. Nah, kalau memang ada kesalahan, pergunakanlah renvoy, kan gitu. Nah, itu kesalahan siapa? Kesalahan pihak dong. Ya kan? Iya, Bu. Kenapa tidak teliti di awal? Tuh. Jadi kalau majelis itu menganggap itu remeh, Mas Prat, ya, menganggap itu udahlah hanya beda huruf saja, udahlah dikabulkan aja. Kesulitannya nanti dieksekusi, ya. Pada saat eksekusi timbul bantahan, bagaimana? Lebih sulit lagi. Nah, jadi paling tidak harus perfect, harus benar-benar semuanya. Identitas harus benar, tepat, dan sebagainya. Itu, Mas Pram, ya. Bagaimana? Satu lagi boleh, Bu? Boleh, mau banyak juga boleh. Kalau mungkin pernah Ibu Mai mengalami, ada nggak Bu ya putusan PT UN yang tidak bisa dieksekusi itu, jadi cuma menang di atas kertas gitu. Kalau saya pengalaman belum ya, kalau saya pengalaman pribadi belum, tapi saya pernah mendengar yang memang tidak bisa dieksekusi. Mungkin
mungkin sudah berubah keadaannya. Ya, pada saat putusan sudah selesai, keadaan objek sudah berubah. Ngerti nggak? Sudah tidak ada kondisinya seperti itu. Ya, seperti yang digugat. Bagaimana mau dieksekusi? misalnya kayak itu ya Bu ya, rektor gitu, rektornya udah enggak itu atau Ganti. mungkin orangnya harusnya udah lulus Udah gitu ya Bu. udah pensiun. Ya. Iya. Gitu? Iya, Bu. Ya kan? Gugat misalnya dia menggugat apa pangkat atau apa, ternyata sudah pensiun rektornya. Apa yang mau diperbaiki lagi? Ya. Jadi keadaan hukum itu bisa berubah dan itu akhirnya tidak bisa, itulah salah satu penyebab kendala-kendala eksekusi. Nah, itu nanti dibahas oleh Bu Diana dan Bu Siska. Kendala-kendala pelaksanaan eksekusi TUN. Keadaan salah satunya adalah keadaan yang sudah berubah tadi. Begitu, Mas Pran. Baik, Bu. Sama satu lagi boleh, Bu? Boleh. Ini saya banyak tanya, Bu. Nggak apa-apa, Mas. Malah itu jadi yang lainnya saya menjelaskan dengan pertanyaan Mas Pran, saya berterima kasih supaya yang lainnya ini tahu juga, ya kan, bisa mendengar. Ya, monggo silakan Mas Pran. Kalau untuk kita minta insage itu kita harus pengajuan ke panitera atau kita bisa secara lisan aja, Bu, sebenarnya kalau untuk aturannya. Secara lisan saja. Lisan aja. Lisan Nggak aja. perlu pakai surat permohonan itu, Bu ya. Enggak, secara lisan aja ke panitera, ke PTSP itu ya. Kami mau insage berkas. Berkas yang penting saudara punya legal standing ya kan? Kecuali saudara tidak Bu, punya legal standing. Kan harus ya, kan intinya kan Anda harus kuasa hukum, ya kan? Kalau kuasa betul, hukum boleh melihat berkas, tidak usah pakai surat tertulis, tapi langsung aja ke PTSP, nanti PTSP menyampaikan ke panitera, panitera keluar membawa berkas, nanti baca di pojokan PTSP itu kan ada tempat membaca berkas, di situ bisa dilihat berkasnya. Ya, begitu, baik. Mas Pran. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Sering ya beracara ya, Mas Pran ya? Iya, Bu, cuman saya kan di PHI, Bu, ya kurang lebih hampir sama lah untuk perdata sama TUN itu kan hampir sama. PHI kan juga basicnya kan perdata, cuma dia kan lex spesialis juga kayak TUN gitu. PHI pengadilannya juga lex. Iya, betul. Anda kalau apanya? Di PHI apanya itu? Anda apanya? Legalsnya atau apa? Saya kuasanya, Bu, karena kan kalau di PHI itu undang-undangnya kan khusus, jadi tidak harus advokat yang beracara, itu pengurus serikat pekerja itu bisa mewakili buruh atau pekerja untuk gugatan gitu. Yang penting ada legal standingnya, ada dasar hukumnya, ada akta pendirian kalau sebagai serikat pekerjanya, ya toh? Ada pengangkatan saudara sebagai serikat pekerja, ya bisa lah semua. Betul. Yang bisa melakukan insage, tidak perlu harus kuasa hukum. Yang penting memang dia punya legal standing untuk itu. Ya, begitu, Mas Pran. Jadi, berarti sudah lulus sarjana nih, Mas Pran ya? Gimana, Bu? Sudah S1? Belum, Bu. Cuman kalau di PHI itu PHI yang penting pengurus itu bisa mewakili, Bu. Jadi kuasa hukumnya bisa. Jadi saudara pengurus ya, PHI ya? Iya, betul. Satuan buruh atau satuan apa nih? Ya, buruh, Bu. Saya di konfederasinya KSPN di Jakarta. Oh, KSPN. Kemarin menggugat ini ya? Menggugat gaji upah minimum itu bukan? Ya, ikut aliansinya, Bu. Oh, ikut aliansinya. Di TUN Jogja ini kan? Omnibus Law juga kita ikut. Kemarin waktu upah minimum itu juga kita ikut itu, Bu. Di PT UN Jogja itu. Oh, masuk ya? Iya, FSPMI. Oh, putusannya apa? Kemarin itu ya karena udah itu, Bu, kan itu upah sektoral ya, Bu, ya, yang diminta itu kan upah sektoral. Jadi antara pabrik sama pekerja pariwisata itu harusnya beda, karena kalau misalnya pabrik itu kan mereka cuma produksi, tapi kalau pariwisata itu kan mereka jasa juga. Jadi mintanya harus beda upah itu. Cuman ditolak sih, Bu, untuk itunya. Terus malah keluar Omnibus Law itu jadi semakin berat.
Kalau semakin berat buruh untuk bergerak gitu. Iya Bu, karena kan bisa di satuan apa waktu, penggajiannya bisa dibuat satuan waktu, jadinya Iya. lebih susah lagi Bu. Udah. Iya, tergantung pada pengusaha dan pekerjanya kan. Satuan waktu penghitungannya gimana? Maunya Masal dijadikan satu ya, maunya dijadikan patokan satu peraturan gitu ya. Iya betul Bu, kayak UMK gitu, UMK. cuman UMK-nya itu sektoral, jadi setiap Sektoral. sektor itu berbeda-beda, mintanya gitu kita dari buruh, karena kalau misalnya pegawai pabrik misalnya, mereka marah, mereka banting misalnya pabrik panci, banting panci nggak ada masalah, cuman ketika kita yang kerja di hotel misalnya, itu kan kita pelayanan, kalau kita marah kita mau banting tamu kan nggak bisa Bu, jadi mintanya itu gajinya itu dibedakan gitu loh Bu, Bedakan. untuk apa standarnya itu dibedakan gitu. Tapi kan tidak Cuman ya bisa. itu tadi Bu. Tetap aja peraturannya satu. Tetap juga Iya, skalanya kan skala kehidupan tetap satu. Tidak. ya Bu. Standar kehidupan, standar untuk menentukan tetap satu. Ya kan? Iya, masalahnya PP-nya itu ya, pakainya dia KHL itu loh Bu. Jadi Iya, kita enggak iya, KL. susah. Ya kan Tapi hasil yang penting udah lapangannya. berusaha gitu Bu. Iya. Ini teman-teman juga sih enggak cuma satu organisasi, tapi itu kan kumpulan organisasi Aliansi Buruh di Jogja. Jadinya ya karena itu inspirasi dari anggota ya kita harus nganu Bu jalankan gitu. Usul dari anggota. Oh, iya. Ya kali, Tapi Fran. Kalau di UPK kan untuk tinggu batasannya, masuk ya semuanya dibeda-bedain ya pusing. Iya. Makanya kenapa pemerintah tidak bisa mematok secara sektoral, karena memang mungkin karena kan perhitungannya kan secara global itu tingkat kehidupan dan sebagainya, kandang papan pangan kan sama semua ya, yang semua jadi menentukannya ya repot ya, tapi nggak tahu ya, saya nggak ngerti. Cuma itu rekomendasi dari ILO Bu, itu sebenarnya itu. ILO gitu. sendiri juga kasih rekomendasi supaya untuk untuk menaikkan kesejahteraan itu harus dibedakan gitu. Kalau di luar negeri sih kebanyakan udah mereka berbeda gitu. Karena kan ILO itu kan dari dari PBB juga itu yang khusus untuk labor organization itu yang untuk gitu. Tapi Gitu. di Indonesia belum ya, karena lebih banyak penduduk kita, Mas. Indonesia belum sejahtera soalnya. Iya, lebih banyak penduduk kita. Berat sekarang lebih urusannya. ngenes. Berat urusannya. Dana dari mana pemerintah mau bikin, ya kan? Repot lah. Bu, saya mau tanya satu lagi boleh Bu? Ya, tanya monggo. Ini Bu, saya juga pernah mengalami itu surat edaran Mahkamah Agung itu bertentangan dengan undang-undang, tapi di kasasi pada akhirnya yang menang ya yang surat edaran Mahkamah Agung itu. Gimana Bu ya? Apanya yang bertentangan dengan undang-undang? Jadi ceritanya gini Bu, untuk efisiensi pekerja, maaf loh Bu, ini enggak PTUN ya Bu ya? Ya. Untuk efisiensi pekerja itu sebenarnya kan di undang-undang itu kan undang-undang 13 itu kan boleh. Cuman setelah di uji materi di MK itu dibatalkan sama MK. Tapi surat edaran Mahkamah Agung membolehkan lagi gitu Bu. Pada akhirnya dibolehkan. Uji waktu materi dikasasi lagi. kalah. Uji materi lagi. Itu berarti Mahkamah Agungnya diuji lagi itu Bu. Ya nggak apa-apa. Itu dulu aku pernah tanya sama Bu Diana itu juga sama. Iya. Tapi apakah MK itu berwenang Bu untuk kan itu sejajar ya dengan Mahkamah Agung itu MK? Iya, sejajar. Maksudnya yang uji yang kan yang kalau Perma kan yang mengujikan Perma sendiri ya, Mahkamah Agung sendiri ya, repot juga ya. Bagaimana bisa uji produknya sendiri gitu loh. Iya, repot. Menguasai Bu itu Bu. Iya. Nah, ya gini aja, debat tertulis. Apa debat terbuka? Bangun debat terbuka dengan debat tertulis, undang para pakar, kemudian uji. Ya kan bisa juga begitu. Monggo apalah dilakukan. Saya nggak berani komentar kalau soal Perma.
Saya nggak pernah baca juga perma mengenai HPHI ya. PHI itu mengenai PHI saya nggak pernah baca ya. Memang perma itu selalu jadi landasan buat hakim-hakim dalam hal memutus kalau memang undang-undang itu tidak jelas mengaturnya. Biasanya demikian. Jadi tinggal kalau memang MK ada bilang kalau itu sudah undang-undangnya sudah dirubah, apa namanya undang-undangnya itu tidak berlaku dan sebagainya, tinggal ajukan apa upaya lagi yang ada apa PK apa? Harusnya kan Mahkamah Agung itu kan menjalankan apa yang sudah diputus sama Mahkamah Konstitusi ya Bu ya. Ya, jadi gini, barangkali permanya belum direvisi, barangkali ya saya nggak tahu juga, ya kan, saya nggak baca. Nah kalau memang begitu kan tinggal ajukan upaya apa? Upaya ada lagi Kasasi. apa? Hah? Saya kasasi waktu itu. Nah, PK. Kasasi. Kalau di PHI nggak ada PK Bu, mentok kasasi. Mentok di kasasi, nggak ada ya, PK. Dulu ada PK, tapi sekarang sudah nggak ada. Surat terbuka. Kacau Bu. Gitu ya. Karena yang buat buru-buru itu susah Bu. Gitu ya. Lawannya pengusaha sih ya, lalu keluarnya gitulah ya. Begitu. Logistiknya kuat lagi. Begitu ya. Nah ini saya tidak bisa bicara kalau saya Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Mas. Mohon maaf tidak bisa membantu supaya buruh bisa menang. Apa Bu? Saya tidak tahu soal itu kalau soal buruh ya. Saya hanya bisa menyarankan upaya hukum digunakan semaksimal mungkin. Kalau nggak bisa upaya hukum, mungkin ada solusi dengan cara mengundang atau dengan cara debat hukum, ya buka forum hukum, bangun mungkin opini, ya yang bisa membantu ke depannya. Kalau sudah ini ya sudah, nanti ke depannya yang bisa lebih bagus lagi. Begitu maksudnya. Siap Bu, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Yang lain? Cukup Bu. Yes. Cukup Bu. Mbak Hediana Pitalusa baru muncul. Iya Bu, baru selesai ibadah Bu. Maaf. Oh iya maaf hari Minggu ya ini ya. Iya, Selamat beribadah. Makasih Bu. Ya. Kembali ke Bu Diana, monggo Ibu Diana, saya serahkan. Terima kasih ya semuanya ya. Mohon maaf apabila ada penyampaian dari pertemuan saya yang pertama sampai yang sekarang. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, baik disengaja maupun tidak, semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah ilmu, bisa sharing, juga menambah ilmu saya. Kita sama-sama belajar demi untuk kebaikan bersama. Jadi warga hukum yang bermartabat, oke? Siap Ibu.